Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din wa ala alihi washabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayat sadaqallahul adzim. Pertama, marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa, puji kehadirat Allah yang Maha Suci, dan juga syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Tidak lupa sholat berserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam baginda besar Muhammad SAW. Ya, namun sebelumnya bahwa presentasi kami ini mengenai manajemen lingkungan budaya dan organisasi itu hasil wawancara dan observasi kami di Pusdai Jawa Barat. Selanjutnya saya masih akan membacakan mengenai profil dari Pusdai Jawa Barat ini. Nah, Pusat Dakwah Islam Jawa Barat atau kita sebagai masyarakat Jawa Barat sering menyebut dengan Pusdai Jabar ini termasuk Islamic Center yang berada di Jawa Barat. Bahkan ide pendirian mungkin yang pertama di Indonesia, Islamic Center pertama. Nah, pembangunan Masjid Pusdai Bandung ini, Jawa Barat ini diawali dari ide pada saat pemerintahan Gubernur Jawa Barat Haji Aang Kunaipi pada tahun 1977. Namun proses pembangunannya masjid ini baru dimulai sejak 1991 dan selesai semua tahap pembangunannya di tahun 1998. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai lingkungan organisasi. Nah, lingkungan organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang mana teman-teman, keduanya itu memiliki pengaruh dalam organisasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa lingkungan organisasi ini tidaklah statis. Enggak tetap teman-teman, namun lingkungan organisasi ini bersifat dinamis yang terus-menerus berubah serta kompleks. Nah, yang pertama ada lingkungan internal, yang mana lingkungan ini terkait dengan eksistensi atau keberadaan sebuah organisasi tersebut. Yang kedua, ada lingkungan eksternal atau lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini bisa dapat bertahan. Kegiatan operasional ini adalah kegiatan-kegiatan yang dijalankan dari seluruh fungsi-fungsi yang ada dalam sebuah organisasi agar dapat terlaksananya sebuah rencana strategis. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor internal yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Yang pertama, itu ada perubahan kebijaksanaan pimpinan. Kemudian ada perubahan tujuan. Kemudian yang ketiga ada pemekaran atau perluasan wilayah operasi organisasi. Kemudian yang keempat ada volume kegiatan yang bertambah banyak. Kemudian yang selanjutnya ada tingkat pengetahuan dan keterampilan para anggota organisasi. Kemudian ada sikap dan perilaku dari para anggota organisasi. Kemudian yang terakhir ada berbagai macam ketentuan atau peraturan baru yang berlaku dalam organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi atau kegiatan organisasi. Yang pertama yaitu politik. Yang kedua yaitu hukum, tentu mengenai ketentuan yang harus ditaati oleh individu atau kelompok. Selanjutnya kebudayaan atau kebiasaan yang mempengaruhi tingkah laku manusia atau kelompok. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Setelah dipaparkan oleh Teh Diana Putri, yang selanjutnya yang keempat ada teknologi, yaitu Masjid Pusdai telah memaksimalkan teknologi dengan adanya website yang mudah diakses oleh masyarakat. Yang kelima ada sumber alam. Sumber alam yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keenam ada demografi. Mengurus Masjid Pusdai berasal dari golongan muda dan golongan tua. Mereka ini adalah orang-orang terpilih dengan wawasan yang luas, sehingga mampu mengurus Masjid Pusdai Bandung dengan baik. Yang ketujuh, ada sosiologi, yaitu pengaruh adanya Masjid Pusdai bagi lingkungan sekitar berupa pengaruh ekonomi. Baik, selanjutnya budaya organisasi.
Budaya organisasi pada dasarnya adalah nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut berada. Karakteristik budaya organisasi meliput beberapa hal. Yang pertama, innovation and risk-taking. Maksudnya adalah innovation adalah organisasi sudah semestinya dan selayaknya dapat berinovasi, mengembangkan dirinya supaya tidak tergerus oleh zaman dan akan mati oleh waktu. Dan risk-taking atau berani mengambil resiko. Mengambil resiko merupakan sebuah tindakan yang harus hati-hati dan dipikirkan secara matang karena impact atau dampaknya juga akan berpengaruh sangat besar terhadap sebuah organisasi. Kedua, attention to detail. Maksudnya adalah memperhatikan segala detail. Memperhatikan detail itu maksudnya adalah sebuah organisasi harusnya memiliki sudut pandang yang luas terhadap segala hal, maupun itu besar ataupun kecil. Selanjutnya, outcome orientation atau berorientasi terhadap pengeluaran ataupun hasil. Sebuah organisasi harusnya memiliki hasil yang ia keluarkan dari apa yang ia kerjakan. Sebuah organisasi pada dasarnya memiliki outcome atau hasil, yaitu berupa barang ataupun jasa. Terakhir adalah stability, kestabilitasan sebuah organisasi. Organisasi harusnya stabil dalam hal apa? Dalam proses segala macam pengorganisasian. Baik, di sini saya akan menjelaskan people orientasi, yang mana artinya berinteraksi kepada sesama manusia. Yang mana hal ini sangatlah penting untuk berinteraksi kepada manusia, yaitu dengan menjalin hubungan silaturahmi, menjalin komunikasi antar baik sehingga bisa menjadi wawasan yang lebih tinggi lagi. Yang kedua ada tim orientasi, yang mana tim ini merupakan tim yang mampu berorientasi dengan tim-tim yang lain sehingga bisa menjalin sebuah hubungan kerjasama, juga bisa menjalin hubungan silaturahmi dan juga kerjasama dengan antar tim. Yang ketiga ada agresivitas, yang mana agresivitas ini adalah untuk menjalankan budaya-budaya organisasi sebaik-baiknya yang memiliki sifat yang agresif dan kompetitif. Yang terakhir ada stabilitas, yang mana stabilitas ini merupakan situasi yang kondusif sehingga perusahaan atau suatu lembaga bisa berjalan dengan baik atau bisa maju. Baik, saya selaku pemateri terakhir akan menjelaskan terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi budaya organisasi yang ada di Pusdai Jawa Barat. Nah, yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada karakteristik organisasi, yang keempat ada proses administrasi, yang kelima ada struktur organisasi, dan yang terakhir ada gaya manajemen. Nah, jadi faktor-faktornya itu ada 6 yang mempengaruhi budaya organisasi yang ada di Pusdai Jawa Barat. Nah, yang pertama ini komunikasi. Bagaimana sih komunikasi yang terjalin antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya, antara staf satu dengan staf yang lainnya? Mungkin setelah kita observasi, kemudian setelah kita bertanya-tanya mengenai keadaan yang ada di sana, mungkin sangat baik sekali antara komunikasi baik dari staf satu dengan staf yang lainnya. Nah, yang kedua ada motivasi. Nah, ini yang sangat menarik, ini dari Pusdai Jawa Barat berbeda dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Mungkin karena lembaga-lembaga lainnya itu memotivasi karyawan-karyawannya itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan material. Nah, ini berbeda dengan Pusdai Jawa Barat, yaitu memberikan sebuah reward, yaitu umroh dan haji gratis. Mungkin itu saja. Nah, mungkin sekian yang dapat kelompok 3 paparkan mengenai manajemen lingkungan dan budaya organisasi di Pusdai Jawa Barat. Kami harap dari presentasi kelompok 3 ini, presentasi kami ini, para hadirin sekalian yang hadir bisa paham dan bisa mengerti mengenai bagaimana sih manajemen lingkungan dan budaya itu bisa mempengaruhi dalam sebuah organisasi. Ada faktor apa saja yang mempengaruhinya, ada internal dan eksternal dan lain-lain. Sekian mungkin dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.